warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nadri Isnaini dengan 3 digit NIM terakhir 131 dari kelas PM 2023A Prodi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas full tentang salah satu irisan kerucut, yaitu hiperbola. Nah, pembahasan kita sekarang adalah hiperbola. Kita ke definisi hiperbola. Apa sih hiperbola itu? Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu, yaitu fokus, dan suatu garis tertentu yang dinamakan direktrik itu tetap, yang disebut eksentrisitas. Biasanya dilambangkan dengan E kecil, di mana E-nya ini, eksentrisitasnya itu lebih dari 1. Oke. Nah, eksentrisitas atau E itu perbandingan jarak titik ke fokus per jarak titik ke direktrik. Direktrik ya. Nah, misal di sini saya ada titik F. Oke, lalu ada garis direktrik. Ini lurus ya. Oke. Nah, misal di sini juga ada titik E. Oke. Jadi, eksentrisitas itu jarak titik ke fokus dan jarak titik ke direktrix. Ini misal titik D ini titik yang berada pada direktrix, sehingga PF per PD sama dengan E, di mana E-nya itu lebih dari 1. Nah, inilah definisi hiperbola. Sekarang lanjut kita ke istilah-istilah hiperbola. Oke, lanjut ke istilah-istilah yang ada pada hiperbola. Pertama-tama saya ilustrasikan terlebih dahulu hiperbolanya.
Nah, oke, inilah ilustrasi hiperbola yang saya buat. Mohon maaf kalau kurang bagus, dan anggap aja ini itu lingkaran ya. Oke, yang pertama istilah-istilah yang ada pada hiperbola itu, yang pertama ada F1 dan F2. F1 dan F2 itu disebut fokus. Lalu ada juga D1 dan D2. D1 dan D2 itu disebut dielektric. Nah, maka jika P pada hiperbola maka jika pada hiperbola, maka seperti yang awal tadi, yaitu eksentrisitas itu jarak titik ke fokus dan per jarak titik-titik ke direktus. Jadi perbandingannya jarak titik-titik ke fokus dan titik-titik ke direktus, sehingga P F1 per jarak P ke direktris 1 sama dengan P F2 per jarak P ke direktris 2 sama dengan E, di mana E itu lebih dari 1. Oke, lanjut yang ketiga ada V1 dan ada V2. Nah, V1 dan V2 ini disebut puncak hiperbola. Oke, yang keempat ada O. O ini adalah titik pusatnya hiperbola. Dengan untuk O ke F2 itu A, sama juga dengan O ke V1, maaf ya. O ke V2 itu A, juga O ke V1 itu juga A, sehingga bisa saya tulis OV1 sama dengan OV2 sama dengan A. Lalu O ke titik fokus itu C, sehingga bisa saya tulis O F1 sama dengan O F2 sama dengan C. Lalu O ke O1 itu sama dengan O ke O2. Nah, ini itu B. Tulis ya. O O1 sama dengan O2 sama dengan B. Oke, next lanjut ke yang 5. Garis yang melalui fokus dan puncak di hiperbola. Nah, ini tuh disebut dengan sumbu simetri. Disebut sumbu simetri. Oke, nah sumbu simetri ini itu di hiperbola ada dua. Yang pertama, sumbu simetri
dan puncak. Hiperbola dinamakan sumbu utama, atau bisa juga disebut dengan sumbu nyata atau sumbu transversal. Oke. Nah, di sumbu simetri yang nomor fokus dan puncak hiperbola ini, itu kan berarti V1, V2 itu kan sama dengan 2A ya, karena O ke V1 itu kan sama dengan O ke V2, sehingga kalau V1, V2 itu 2A. Nah, ini adalah ukuran sumbu utama. Oke. Yang kedua juga ada sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus dengan sumbu utama. Oke, nah ini dinamakan sumbu sekawan atau bisa dinamakan juga dengan sumbu imajiner atau sumbu kondisi. Nah, ketika sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus itu kan berarti yang ini sumbunya. Nah, O1 itu kan sama dengan B, O ke O2 juga sama dengan B, ya kan? Nah, sehingga kalau O1, O2 itu 2B. Nah, ini adalah ukuran sumbu imajiner atau ya bisa dibilang juga M atau minor. Nah, sekarang lanjut ke istilah yang keenam. Yang keenam ini ada ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola disebut ratus rektum hiperbola. Nah, oke, jadi inilah istilah-istilah yang ada pada hiperbola. Yang pertama, fokusnya itu ada dua, yaitu ini F1 dan F2. Lalu ada direktriksnya itu juga ada dua, D1 dan D2. Nah, ada juga puncaknya yaitu V1 dan V2. Lalu O ini adalah titik pusat hiperbola dengan OV1 itu sama dengan OV2 nya. Ini itu adalah A. Lalu ada juga O ke F1 sama dengan O ke F2. Nah itu C. Lalu ada O ke OO
O1 sama dengan juga O2. Nah, ini tuh B. Nah, lalu yang kelima itu ada garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola dengan sumbu simetri. Nah, ini tuh sumbu simetri kan? Sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola dinamakan sumbu utama. Ini yang melalui fokus. Oke, nah ini adalah sumbu simetri yang dinamakan dengan sumbu utama atau bisa juga disebut dengan sumbu nyata dan juga disebut dengan transversal. Lalu yang kedua itu sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus dengan sumbu utama. Berarti yang ini kan. Nah, sumbu simetri ini dinamakan dengan sumbu imajiner atau sumbu konjungsi atau bisa juga disebut dengan sumbu sekawan. Oke. Lalu yang keenam itu adalah ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola disebut lotus rectum hiperbola. Nah, ini. Jadi ada ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu utama. Ini adalah lotus rectum. Oke. Istilah-istilah yang ada hiperbola sudah saya bahas. Selanjutnya kita akan mencari persamaan umumnya hiperbola. Nah, lanjut mencari persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta. Oke, jadi kita membahas mencari persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta. Oke, yang pertama-tama akan saya ilustrasikan terlebih dahulu. Saya gambar. Nah, inilah ilustrasi yang sudah saya buat. Mohon maaf bila kurang bagus. Lanjut, saya akan mencari titik koordinatnya. Yang pertama untuk F1-nya dulu. Nah, untuk mencari titik koordinatnya, tadi kan sudah saya jelaskan di istilah-istilah bahwa M ke F itu C, M ke V itu A, dan M ke P itu B. Kan di sini. Nah, untuk mencari titik koordinatnya F1, maka bisa didapat dengan absisnya itu alfa plus C. Jadi absisnya itu alfa plus C. Untuk ordinatnya itu tetap B, beta maksudnya beta. Lalu untuk F2-nya itu alfa min C, karena di sini F2-nya ya kan. Nah, sehingga alfa dikurangi dengan C, jarak M ke F. Jarak M ke F itu kan C ya kan. Nah, lanjut di V1 itu V1 kan di sini. M ke
V kan A, sehingga absisnya itu alfa plus A. Dan untuk ordinatnya tetap. Lalu yang V2-nya itu di sini, sehingga alfa dikurangi A, ordinatnya tetap beta. Lalu yang di B1 itu kan di sini, sehingga untuk absisnya itu tetap, karena jika diproyeksikan kan juga sama dengan absisnya titik pusat, sehingga alfa, dan ordinatnya itu kan di sini, sehingga beta dikurangi dengan B. Tadi kan untuk jarak M ke B itu kan B, sehingga beta dikurangi dengan B. Di B2-nya itu ordinatnya, absisnya tetap alfa, untuk ordinatnya berarti beta plus B. Beta plus B. Oke, nah sekarang langkah pertama mencari terlebih dahulu persamaan direktriksnya. Saya ambil di D1, pilih salah satu aja untuk mencari persamaan direktriks. Nah, untuk mencari persamaan pakai V1 dan V2. Ini kan ada pada hiperbola. Maka seperti yang tadi sudah saya jelaskan, eksentrisitas itu kan perbandingan jarak titik ke fokus per titik ke direktriksnya. Nah, kita menggunakan V1 ke titik fokus V1 per V1 ke direktriksnya D. Jadi saya ambil titik D di direktriksnya ini, sehingga V1 D ini adalah jarak titik V ke direktriks sama dengan E. Nah, ini berarti saya lihat sini ya, V1 F1 ini kan jaraknya itu ya, bisa didapat dengan C dikurangi dengan A. C kurangi A. Lalu untuk V1 ke D itu kan berarti didapat dengan A dikurangi MD. Nah, jangan lupa sama dengan E-nya. Oke. Kedua saya kalikan dengan A min MD agar tidak membentuk pecahan, sehingga C dikurangi A sama dengan E kali A min MD. Nah, ini saya jabarkan menjadi EA dikurangi E MD. Oke. Nah, ini adalah persamaan 1. Lalu V2-nya berarti jarak titik V2 ke fokus 1 dan jarak titik V2 ke direktriksnya bersama dengan E. Nah, untuk V2 ke F1 itu kan berarti C ditambah A. Lalu untuk V2 ke direktriksnya berarti A ditambah MD. Oke, jadi MD ini direktriksnya. Oke, sama dengan E. Lalu kedua ruas saya kalikan dengan A plus MD, sehingga C plus A, E sama dengan E kali A plus MD. Nah, saya jabarkan menjadi C plus A sama dengan EA plus EMD. Ini sama dengan. Nah, persamaan 1 dan 2 ini dijumlahkan. Jadi ini dijumlahkan dengan ini.
Nah, diperoleh jika persamaan 1 ditambah 2 persamaan 2 diperoleh ketika persamaan 1 dan persamaan 2 dijumlahkan, maka kan diperoleh 2C sama dengan 2EA, ya kan? Nah, kedua ruas saya bagi dengan 2 sehingga C sama dengan EA. Nah, ini E berarti kalau E sama dengan berarti A per C. Maaf, C per A. Nah, ini. Lalu persamaan 1 dan 2 ini dikurangkan, maka akan diperoleh ketika dikurangkan menjadi min 2A sama dengan min 2EMD. Nah, kedua ruas saya bagi dengan min 2 sehingga A sama dengan EMD. Nah, untuk MD nya sama dengan A per D. Nah, jadi sudah menemukan E sama dengan C per A, atau juga C itu kan E kali A. Lalu ada MD itu A per D. Oke, nah jadi persamaan direktif adalah X sama dengan alpha plus A per E. Nah, jadi direktif ini tuh persamaannya itu X sama dengan alpha plus A per E. Oke, lanjut. Saya izin hapus. Oke, lanjut di langkah kedua, yaitu mencari hubungan A, B, C, dan E-nya. Oke, saya tulis langkah kedua itu mencari hubungan A, B, C, dan E. Nah, untuk mencari hubungan A, B, C, dan E itu kita cari dulu segitiganya ini. M, V1, T1, dimana untuk siku-sikunya itu yang V1 nya. Oke, nah sehingga saya ilustrasikan terlebih dahulu. Di sini siku-sikunya V1, ya kan? Ini M nya, pusatnya, ini T1 nya. Nah, sehingga bisa menggunakan rumus rumus Pythagoras. Nah, oke, jadi T1 V1 kuadrat sama dengan M T1 kuadrat dikurangi M V1 kuadrat. T1 V1 ini itu kan berarti yang ini ya, sehingga ini tuh B, lalu yang V1 M ini kan A, untuk yang M T1 itu kan C, sehingga T1 V1 ini B kuadrat, M T1 kuadrat ini adalah C kuadrat, dan M V1 nya ini adalah A kuadrat. B kuadrat sama dengan C tadi kan ini E kali A, sehingga EA kuadrat dikurangi A kuadrat. Saya jabarkan menjadi B kuadrat sama dengan E kuadrat, A kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, bisa saya faktorkan sehingga menjadi A kuadrat E
kuadrat dikurangi 1. Oke, nah ini adalah hubungan ABC. Saya tulis di sini. Oke. Lanjut langkah yang ketiga. Oke, di langkah yang ketiga mencari persamaan umumnya hiperbola. Oke, saya tulis mencari persamaan umum hiperbola. Oke, misal P ini ada pada hiperbola. Oke, P ini tuh kan XP, YP. Saya tulis ya di sini. XP, YP. Pada hiperbola. Nah, lalu ada F1 ini tadi, ini ya, alpha min E plus C, beta. Dan ada P aksen, di mana P aksen ini adalah jarak titik P ke directrix. Oke, sehingga maka P aksennya ini adalah alpha plus A per E, YP. Nah, P aksennya ini kan jadi berada pada directrix, ya kan? Jadi ini tuh gini. Ya. Dan dimana ini tuh ini P aksen kan berada di directrix. Nah, X-nya itu kan alpha plus A per E, sehingga bisa absisnya ini dan untuk ordinatnya di YP karena berada sejajar dengan P XP YP. Oke, nah saya tulis di sini P aksen itu alpha plus A per E, Y. Oke, nah sehingga seperti yang dijelaskan yaitu eksentrisitas perbandingan jarak titik ke fokus per jarak titik ke directrix. Sehingga saya tulis P F1 per P D1 sama dengan P F1 itu ke P aksen sama dengan E. Ini di satunya saya ubah ke P aksen ya. Jadi P aksen itu titik yang ada pada garis directrix. Nah, ini bisa saya tulis P F1 sama dengan E dikali P aksen, karena kedua garis ini saya kaitan dengan P aksen akan tidak membentuk cara seperti ini. Oke, nah ini dan ini itu kan bisa menggunakan rumus jarak antar dua titik, sehingga rumusnya jarak antar dua titik itu kan berarti X F1 dikurangi X P kuadrat ditambah Y F1 dikurangi Y P kuadrat sama dengan E. Untuk yang rumus jarak antar dua titik yang P aksen, sehingga menjadi X P aksen dikurangi X P kuadrat ditambah Y P aksen dikurangi Y P kuadrat. Oke, nah substitusikan ini sehingga untuk X F1 nya itu kan yang ini, sehingga alpha plus C dikurangi XP nya itu kan tetap XP. Oke, jangan lupa kuadratnya. Untuk Y F1 nya itu kan beta,
dikurangi YP-nya itu juga tetap YP kuadrat. Oke, lalu untuk yang XP aksennya, P aksennya untuk absisnya itu kan alfa plus A per E kuadrat ditambah maaf ini dikurangi XP-nya kuadrat, nah ditambah YP aksennya itu tetap YP dikurangi YP kuadrat. Nah, oke. Kedua ruas kan mengandung A, jadi bisa saya kuadratkan kedua ruasnya, sehingga akar saya kuadratkan akan menjadi yang alfa plus J min XP kuadrat plus beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat. Jangan lupa E nya dikuadratkan, lalu alfa plus A per E min XP kuadrat ditambah YP min YP. Nah, YP min YP ini kan habis, sehingga nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oke, lanjut saya tulis di sini ya. Oke, di sini. Oke, ini kan sehingga menjadi alfa plus J min XP kuadrat ditambah beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat kurung alfa plus A per E kuadrat dikurangi XP kuadrat. Nah, jangan lupa saya kasih not di sini ya. Catatan untuk ketika A min B kuadrat itu berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke, jadi ini semuanya akan saya jabarkan terlebih dahulu. Saya taruh sini karena akan panjang sekali, sehingga alfa kuadrat ditambah 2 alfa C ditambah C kuadrat. Oke, ini. Lalu dikurangi 2 alfa XP dikurangi 2 CXP plus XP kuadrat. Oke. Lalu yang ini saya jabarkan menjadi beta kuadrat dikurangi 2 beta YP. Oke, lanjut ditambah YP kuadrat sama dengan E kuadrat. Ini saya jabarkan sehingga menjadi alfa kuadrat ditambah 2 alfa A per E kuadrat ditambah A kuadrat per E kuadrat. Oke, lalu yang ininya sehingga menjadi min 2 L alfa XP dikurang min dikurangi 2 alfa A per E 2 A per E XP plus XP kuadrat. Oke, saya cek dulu. Alfa kuadrat plus 2 alfa A per E plus A kuadrat 2X alfa XP. Lanjut 2 Nah, selanjutnya saya jabarkan lagi untuk yang ini sehingga alfa kuadrat plus 2 alfa C plus C kuadrat dikurangi 2 alfa XP min 2 C XP plus XP kuadrat plus beta kuadrat dikurangi 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan E kuadrat alfa kuadrat
seperti ini ya, ditambah ini saya kaitkan E kuadratnya sudah habis menjadi A kuadrat dikurangi 2E kuadrat alfa XP dikurangi ini, sehingga bisa saya tulis 2 EAXP plus E kuadrat XP kuadrat. Oke. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa C itu sama dengan EA. Nah, di sini kan ada 2 alfa C dan juga ada 2 alfa EA, sehingga ini itu habis, bisa dicoret. Nah, ini ada juga 2CXP sama 2EAXP. Jadi min 2CXP ini karena C itu tadi kan E kali A, ya kan? Jadi saya akan mendahulukan semua ke 11, sehingga menjadi sama dengan 0. Nah, sehingga bisa saya tulis E kuadrat alfa kuadrat. Oke. Nah, ini juga ada alfa kuadrat, kita dipindahkan sehingga menjadi min alfa kuadrat. Oke, sehingga ini juga ada min 2E kuadrat alfa XP plus 2 ini sehingga menjadi min, sehingga menjadi plus 2 alfa XP. Lanjut ditambah E kuadrat XP kuadrat dikurangi XP kuadrat ini dikurangi beta kuadrat ditambah 2 beta YP dikurangi YP kuadrat, lalu ditambah A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, ya betul. Oke, selanjutnya ini saya tulis E kuadrat alfa kuadrat dikurangi alfa kuadrat dikurangi 2E kuadrat alfa XP plus 2 alfa XP plus E kuadrat XP kuadrat dikurangi XP kuadrat. Ini saya akan menjadi seperti ini. Nah, ini saya pindah luaskan sehingga kedua ruas saya akan cukup. Oh ya, maaf, ini harusnya min. Jadi menjadi C kuadrat min A kuadrat. Oke. Nah, lanjut saya faktorkan sehingga di sini itu ada E kuadrat XP kuadrat dikurangi 2 alfa XP ditambah alfa kuadrat dikurangi ini XP kuadrat dikurangi 2 alfa XP ya ditambah alfa kuadrat. Oke, lanjut ini menjadi YP kuadrat dikurangi 2 beta YP ditambah YP kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Oke, nah saya faktorkan sehingga kan ini menjadi E kuadrat min 1 menjadi XP min alfa kuadrat dikurangi YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Oke, sudah ya. Oke, lanjut menjadi E kuadrat min 1 XP min alfa kuadrat dikurangi YP min beta kuadrat sama dengan C itu tadi kan E kali A, sehingga kan E kuadrat A kuadrat min A kuadrat. Nah, sehingga
lagi ini eksperimen. Ini saya faktorkan sehingga menjadi A kuadrat E kuadrat min 1. Oke, nah nggak terlalu di bawah, saya hapus di sini. Oke, nah ini kedua ruas ini saya bagi dengan A kuadrat E kuadrat min 1, sehingga saya ini E kuadrat min 1 XP min alfa per A kuadrat E kuadrat min 1 dikurangi YP min E kuadrat per A kuadrat E kuadrat min 1. Nah, ini saya coret sehingga tersisa XP min alfa per A kuadrat dikurangi YP min delta kuadrat per A kuadrat E kuadrat min 1 sama dengan 1. Nah, ini kan A kuadrat E kuadrat min 1 itu kan juga sama dengan B kuadrat, kan? Sehingga bisa saya ambil ini A kuadrat, sehingga ini tuh B kuadrat sama dengan 1. Oke, nah izin menghapus. Nah, sehingga jika koordinat titik P dijalankan, maka oke, sudah mendapatkan. Oke, lanjut. Jika titik P SPYP ini ya dijalankan, maka akan diperoleh persamaan umum dengan pusat M alfa koma theta, maka akan diperoleh persamaan dengan pusat, yaitu menjadi X min alfa per A kuadrat dikurangi Y min theta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah persamaan umum dengan pusat M alfa koma theta. Nah, dari persamaan umum hiperbola dengan pusat M alfa koma beta itu ada beberapa sifat-sifat. Jadi kita akan membahas sifat dari hiperbola dengan pusat
itu ada panjang sumbu mayor. Nah, panjangnya itu 2A. Dan ada panjang sumbu minor, panjangnya itu 2B. Oke, lanjut. Yang kedua ada persamaan sumbu mayor ketika sejajar dengan sumbu X. Sumbu mayornya itu Y sama dengan beta. Lalu untuk persamaan sumbu minornya itu X sama dengan alfa. Yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu koordinat titik puncaknya. Nah, itu ada V1, di mana V1 itu alfa plus A, beta. Dan sudah kita cari juga tadi. Lalu dan untuk V2-nya alfa min A, beta. Oke. Lalu untuk koordinat titik ujung sumbu minor nah ini itu untuk V1-nya alfa. Nah, absisnya itu tetap, tapi ordinatnya itu beta dikurangi B. Dan plus maksudnya untuk F1, untuk V1. Untuk V2 itu alfa, beta min B. Oke. Lalu sifat yang keempat itu ada koordinat titik fokusnya. Koordinat titik fokusnya itu tadi sudah kita cari juga. Untuk F1-nya alfa plus C, beta. Dan F2-nya itu alfa min C, beta. Yang kelima ada nilai eksentrisitas, dimana E-nya itu tadi sudah kita cari juga, C per A. Yang keenam ada persamaan direktriksnya. Persamaan direktriks. Nah, dimana jika D1 itu X sama dengan alfa plus A per E. Dan untuk D2-nya itu X sama dengan alfa min A per E. Sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ada persamaan asintot. Nah, persamaan asintotnya itu R1 sama itu Y min beta, sehingga Y min beta sama dengan B per A X min alpha. Lalu yang R2-nya itu Y min beta sama dengan min B per A X min alpha. Oke. Masih ada sifat yang ke-8, yaitu latus rectum. Nah, latus rectum ini itu X sama dengan alpha min C, dan X itu juga sama dengan alpha plus C. Untuk latus rectumnya X sama dengan alpha min C dan X sama dengan alpha plus C.
Yang ke-9, ini yang terakhir. Jadi ada sifatnya yang panjang latus rectum. Nah, panjang latus rectum ini itu 2 per A. Nah, inilah sifat dari hiperbola dengan pusat M alfa, beta dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu X. Untuk sumbu Y juga analog. Jadi ini nanti untuk sumbu Y itu ini menjadi X sama dengan alfa, ini yang Y sama dengan beta. Nah itu nanti di sini juga analog semua. Oke, saya kembalikan. Ini tadi untuk sumbu X, Y sama dengan beta dan X sama dengan alfa. Oke, selanjutnya untuk hiperbola. Oke, untuk hiperbola yang berpusat di misal M 0,0, pusatnya itu di 0,0. Nah, sumbu utamanya itu berhimpit dengan sumbu X. Saya tulis sini ya, dengan sumbu X. Maka persamaannya untuk hiperbola yang berpusat di M 0,0 itu X kuadrat per A kuadrat plus min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah hiperbola tapi dengan hiperbola yang horizontal. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di M 0,0 dan sumbu utamanya itu sumbu utama pada sumbu Y, maka Y sama dengan X. Untuk hiperbola yang berpusat di M 0,0 dan sumbu utamanya pada sumbu Y itu menjadi Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tuh analog dengan ini ya. Jadi kalau X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka hiperbolanya itu bentuk horizontal. Lalu kalau yang bersumbu Y itu menjadi Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah persamaannya. Nah, di sini ada sifat-sifat ini, saya tulis ya, ini tuh hiperbola vertikal. Nah, ini di hiperbola vertikal itu ada beberapa sifat-sifat. Yang pertama ada parabola tidak memotong sumbu X. Lalu ada nilai eksentrisitasnya itu C per A. Persamaan direktriksnya
itu D1, Y sama dengan min A per E. Oke, lanjut. Kalau yang D2 nya itu Y sama dengan A per E. Jadi ini kebalik dengan persamaan D-nya ini. Ini kan yang sumbu X ya kan. Kalau sumbu Y nya itu menjadi min. Untuk D1 nya, D1 nya itu jadi min. Untuk D2 nya itu jadi plus. Oke, lanjut yang keempat itu ada persamaan asintotnya. Itu Y sama dengan plus minus A per D X. Nah, inilah sifat-sifat yang ada di hiperbola vertikal. Nah, jika asintotnya saling tegak lurus, agak kenceng ya, maaf ya. Maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, ini juga ada hiperbola ortogonal, di mana jika asintotnya saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Lalu hiperbola ini ada x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan y habis y kuadrat per a kuadrat dikurangi x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kedua ini disebut dua hiperbola sekawan. Oke, inilah penjelasan dari hiperbola untuk persamaan umum hiperbolanya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mencari persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu. Oke, saya tulis dulu ya. Persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu. Nah, yang pertama akan mencari persamaan garis singgung untuk hiperbola yang berpusat di M0,0 ya. Oke. Nah, misal ada persamaan garis dengan gradien M, yaitu Y sama dengan mx plus P, dan ada persamaan hiperbola dengan pusat M0,0, yaitu persamaannya tadi yang sudah kita cari ketika pusatnya M0,0 itu x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan
1. Oke, nah jadi kan ada 2 ya. Jadi ada x kuadrat per a kuadrat dikurangi b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan ada juga persamaan garis yaitu y sama dengan mx plus p. Nah, pertama-tama substitusikan y ini ke persamaan hiperbolanya ini, sehingga x kuadrat per a kuadrat dikurangi mx plus b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kedua ruas saya kalikan dengan a kuadrat b kuadrat agar tidak membentuk pecahan, agar lebih mudah untuk menghitungnya, sehingga menjadi b kuadrat x kuadrat dikurangi a kuadrat kali ini seperti tadi ya, ketika ada a min. Ini saya jabarkan sehingga menjadi m kuadrat x kuadrat ditambah 2pmx plus p kuadrat sama dengan, nah ini juga kan dikali a kuadrat b kuadrat sehingga menjadi a kuadrat b kuadrat. Oke, lanjut. B kuadrat x kuadrat saya jabarkan sehingga menjadi a kuadrat m kuadrat x kuadrat dikurangi 2a kuadrat pmx plus a kuadrat min ketemu plus sehingga min ya, min a kuadrat p kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Oke, lanjut. Saya faktorkan sehingga menjadi b kuadrat min a kuadrat m kuadrat x kuadrat, ya kan? Karena b kuadrat itu juga punya x kuadrat, a kuadrat m kuadrat juga punya x kuadrat, jadi difaktorkan. Lalu dikurangi 2a kuadrat mpx, ya sama aja ya, mpx atau pmx dikurangi a kuadrat p kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Oke, saya ingin memindahkan a kuadrat b kuadrat ini ke kelas-kelas ini, sehingga kedua ruas saya kurangi dengan a kuadrat b kuadrat. Jadi ini langsung aja ya, sama dengan ini menjadi dikurangi a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Oke, nah dari sini bisa dilihat ini itu a, ini itu b, dan ini itu c. Nah, karena persamaan garis dan hiperbola ini bersinggungan, sehingga kita akan mencari diskriminannya itu sama dengan 0 ya, karena ini tuh harus menyinggung ya, karena menyinggung. Nah, diskriminannya rumusnya yaitu b kuadrat dikurangi 4ac sama dengan 0. Nah, b nya itu ini, sehingga bisa saya tulis dua a kuadrat mp kuadrat dikurangi 4, terus a nya itu ini, sehingga b kuadrat min a kuadrat m kuadrat, c nya itu yang ini, sehingga a kuadrat min, jangan lupa plus minusnya ya, min a kuadrat b kuadrat dikurangi a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Oke, jabarkan. Oke, saya jabarkan terlebih dahulu sehingga 4a pangkat 4 m kuadrat b kuadrat dikurangi 4, ini saya kalikan dengan saya jabarkan sehingga menjadi min a kuadrat b kuadrat p kuadrat dikurangi a kuadrat b pangkat 4 ditambah a kuadrat pangkat 4 m
kuadrat B kuadrat, ini dengan ini sehingga plus menjadi A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke, cek dulu. Oke, nah saya jabarkan lagi 4-nya ini sehingga menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat dikurangi min 4 dikali min A kuadrat B kuadrat B kuadrat sehingga plus 4 min A 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus 4A kuadrat B pangkat 4 min 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke, nah bisa dilihat ini ketika dikurangi dengan ini itu habis sehingga bisa dicoret. Nah lalu oke, di sini ada 4, 4, 4. Nah, sehingga kedua ruas bisa saya bagi dengan 4. Sehingga tersisa A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus A kuadrat B pangkat 4 min A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke, di sini bisa saya bagi dengan A kuadrat B kuadrat karena tujuannya itu nanti itu P sama dengan berapa, sehingga ini bisa saya bagi dengan A kuadrat B kuadrat sehingga ini menjadi P kuadrat plus B pangkat 2 min A pangkat 2 M kuadrat sama dengan 0. Oke, cek dulu. Oke, nah karena saya mencari P itu sama dengan berapa sehingga bisa saya tulis P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi ini dan ini saya pindahkan ke sini sehingga kedua ruas saya kurangi B kuadrat dan tambahkan A kuadrat M kuadrat sehingga seperti ini. Lalu karena ini P pangkat 2 sehingga ini menjadi P sama dengan plus minus akar A pangkat 2 M pangkat 2 min B pangkat 2. Nah ketemulah P nya itu plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Oke, jadi ini nanti substitusikan P ini ke persamaan garis yang dekat. Jadi nanti akan menjadi substitusi P ke persamaan garisnya. Jadi nanti menjadi Y sama dengan MX plus minus A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah ini. Nah untuk hiperbola berpusat di M 0,0 maka ketika ya, saya kasih tanda ketika X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka samanya itu menjadi Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, ketika hiperbolanya itu yang Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka untuk persamaan garis hiperbola dengan gradien tertentu itu akan menjadi
menjadi maka persamaan garis singgungnya ini yang dengan gradien tertentu menjadi Y sama dengan mx plus minus a kuadrat dikurangi b kuadrat m kuadrat. Saya tulis ya. Oke. Nah, inilah persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu untuk hiperbola berpusat di M 0,6. Nah, bagaimana dengan hiperbola berpusat di M alfa, beta? Nah, yang kedua ini adalah untuk hiperbola dengan berpusat M-nya itu alfa, beta. Oke. Tadi sudah menemukan kan persamaan umumnya hiperbola dengan pusat M alfa, beta, yaitu x min alfa kuadrat per a kuadrat dikurangi y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaannya yaitu y min beta. Ini analog dengan ini ya. Jadi jika mencari lagi dengan rumus garis singgung hiperbola dengan berpusat di M 0,2, maka persamaan hiperbola dengan berpusat alfa, beta, jika x min alfa kuadrat per a kuadrat dikurangi y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, itu persamaannya itu y min b sama dengan m x min alfa plus minus a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Nah, ketika persamaan hiperbolanya yang y min beta kuadrat per a kuadrat dikurangi x min alfa kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaannya ini y min beta, y min beta sama dengan m x min alfa plus minus a kuadrat dikurangi b kuadrat m kuadrat. Nah, inilah persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu, di mana jika hiperbola berpusat di M 0,0 itu kan ada dua persamaan tuh, yang hiperbola horizontal dan vertikal. Jadi persamaannya yang hiperbola horizontal yang seperti ini dan yang vertikal seperti ini. Dan juga dengan berpusat di M alfa, beta, jika hiperbolanya horizontal yaitu ini, itu akan persamaan garis singgung hiperbolanya itu seperti ini. Dan yang hiperbola vertikal seperti ini. Nah, baiklah, inilah persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu. Oke, next, kita dulu. Pembahasan selanjutnya yaitu mencari persamaan garis singgung hiperbola yang dari suatu titik pada hiperbola. Oke, saya tulis dulu. Persamaan garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik pada hiperbola. Oke. Nah, untuk yang pertama, untuk
hiperbola yang berpusat di U0,0. Oke, jadi cari dulu persamaan dari sini hiperbola yang melalui suatu titik yang hiperbola berpusat di 0,0. Oke, jadi misalkan diberikan persamaan hiperbola yaitu x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, dan juga ada titik, misal P itu x2, y2 pada hiperbola, maka berlaku menjadi x2 kuadrat per a kuadrat dikurangi y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kedua ruas saya kalikan dengan a kuadrat b kuadrat sehingga menjadi b kuadrat x2 kuadrat dikurangi a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, ini persamaan 1. Nah, selanjutnya ada juga titik, misal pakai titik P yaitu x1, y1 pada hiperbola, maka berlaku sama seperti ini menjadi x1 kuadrat per a kuadrat dikurangi y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kedua ruas saya kalikan a kuadrat b kuadrat agar tidak menjadi pecahan sehingga b kuadrat kali x1 kuadrat dikurangi a kuadrat y1 kuadrat sama dengan ini sama dengan ya a kuadrat b kuadrat. Nah, ini persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 dapat diperoleh. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 itu sama dengan, jadi menjadi b kuadrat x kuadrat x2 kuadrat dikurangi a kuadrat y2 kuadrat sama dengan b kuadrat x1 kuadrat min a kuadrat y1 kuadrat. Karena titik P dan titik P ini kan pada hiperbola, jika mendekat itu kan berhimpit sehingga sama dengan. Oke. Nah, sekarang saya kelompokkan yang sama, jadi x2 ini dengan x1, y2 nya dengan y1 sehingga b2x1 kuadrat dikurangi b2x2 kuadrat sama dengan a kuadrat y1 kuadrat dikurangi a kuadrat y2 kuadrat. Oke. Nah, di sini saya faktorkan sehingga menjadi b kuadrat itu ada x1 kuadrat min x2 kuadrat sama dengan a kuadrat y1 kuadrat min y2 kuadrat. Nah, dari sini saya ingin menjabarkan x1 kuadrat min x2 kuadrat dan ini juga. Nah, kalian masih ingat kan yang a min b, a kuadrat min b kuadrat itu bisa ditulis a min b kali a plus b. Oke, nah kita menggunakan seperti ini. Oke, saya jabarkan sehingga menjadi b kuadrat x1 min x2 x1 plus x2. Oke, sama dengan a kuadrat y1 min y2 y1 plus y2. Oke. Nah, saya ingin mengelompokkan dan di sebelah kiri, di sebelah sini ruas
Nah, saya ingin mengelompokkan. Jadi di ruas sebelah sini itu menjadi B kuadrat dan ini plusnya. Jadi ini akan saya pindahkan ke sini. Dan yang di ruas ini A kuadrat sama Y1 plus Y2 nya saya pindahkan ke ruas sebelah sini. Jadi saya tulis B kuadrat X1 plus X2. Nah, ini tetap ya sama ini. Nah, ini dan ini saya pindah ruaskan sehingga kedua ruas bisa saya bagikan A kuadrat dan bagi Y1 plus Y2 sehingga A kuadrat Y1 plus Y2 sama dengan, nah ini masih tetap menjadi Y1 min Y2 per ini kedua ruas saya bagi dengan X1 min X2 sehingga ini kan habis hilang, ini menjadi X1 min X2. Oke, nah ini persamaan 3. Oke, nah persamaan garis PT ini bisa dicari menggunakan persamaan 2 titik. Persamaan yang diketahui tadi. Ini saya hapus. Mencari persamaan titik P dan titik T ya, PT ya. Nah, sehingga bisa menggunakan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, nah oke. Sini saya bisa tulis sehingga menjadi Y min Y1. Ini saya taruh sini sehingga kedua ruas bisa saya kalikan dengan Y2 min Y1 sehingga X min X1 per X2 min X1 kali Y2 min Y1. Oke. Nah, ini bisa saya tulis juga seperti ini. Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Ini tidak akan merubah hasil, jadi ini boleh ditulis seperti ini. Oke, nah ini adalah persamaan 4. Oke, jadi dari persamaan 3 dan 4 maka diperoleh ini diperoleh Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan Y min Y1 sama dengan, nah ini Y2 min Y1 per X2 min X1 itu kan sama bentuknya dengan ini ya kan. Jadi ini bisa saya rubah menjadi bentuk seperti ini sehingga bisa saya tulis B2 X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2. Oke, seperti ini. Nah, tetap ini jangan lupakan X min X1. Oke, nah titik T yaitu X1 Y1 dan P itu X2 Y2. Nah, ini akan saling
mendekati. Nah, ketika mendekati, maka T ini akan berlimpit dengan titik P, sehingga X1 itu juga sama dengan X2 dan Y1 itu juga sama dengan Y2. Nah, maka dapat diperoleh Y-Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Nah, X1 ditambah X2 berarti X2 kan juga sama dengan X1, sehingga ini bisa saya tulis 2X1, ya kan? Dan ini juga sehingga menjadi 2Y1. Nah, seperti ini. Tetap jangan lupa ditulis yang X min X1. Oke, selanjutnya nah, Y min Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Ini kedua ruas bisa saya bagikan sehingga menjadi X1 Y1 X min X1. Oke? Nah, lanjut. Terus di sini aja, biar nggak susah. Oke, lanjut. Kedua ruas saya kalikan dengan A kuadrat Y1 agar tidak menjadi pecahan seperti ini. Jadi saya bisa tulis A kuadrat Y1 Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 X min X1. Nah, oke, lanjut saya jabarkan sehingga A kuadrat Y1Y dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat, karena Y1 dikali Y1 kan Y1 kuadrat, sama dengan B kuadrat X1 X dikurangi B kuadrat X1 kuadrat. Oke, nah jadi ini saya kelompokkan, di mana Y1Y ini saya kelompokkan dengan X1X, dan yang kuadrat ini saya kelompokkan ke yang kuadrat, sehingga bisa saya tulis B kuadrat ini saya pindahkan sehingga B kuadrat X min X dikurangi A Y1Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, karena nggak muat saya taruh di atas, izin menghapus. Oke. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, ini kedua ruas saya kedua ruas saya bagi dengan A kuadrat B kuadrat sehingga menjadi X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min
persamaan hiperbola ya kan, dan hiperbola ini ya sama dengan 1, sehingga bisa saya tulis x1 x per a kuadrat dikurangi y1 y per b kuadrat sama dengan 1. Oke, nah inilah persamaan garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik pada hiperbola. Oke. Nah, sehingga macam-macam persamaan garis singgung ini yang melalui suatu titik pada hiperbola. Nah, ketika yang berpusat O itu 0,0, maka di sini kan ada persamaan hiperbola yang x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Itu persamaan garis singgungnya melalui satu titik pada hiperbola menjadi x1 x per a kuadrat dikurangi y1 y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk yang persamaan hiperbola yang y kuadrat per a kuadrat dikurangi x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, analog dengan yang sudah kita cari, itu persamaannya itu akan menjadi y min y per a kuadrat min x1 x per b kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang untuk hiperbola yang berpusat M alfa, beta. Nah, tadi persamaan hiperbola yang berpusat di M alfa, beta kan x min alfa kuadrat per a kuadrat, oke, dikurangi y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Analog dengan yang sudah dicari menggunakan hiperbola yang berpusat 0,0, itu persamaannya yaitu x1 min alfa kali x min alfa per a kuadrat. Nah, itu dikurangi ini x ya, min alfa x min y1 kurangi beta y dikurangi beta per b kuadrat sama dengan 1. Oke, nah untuk persamaan hiperbola yang vertikal itu kan y min alfa y min beta kuadrat per a kuadrat dikurangi x min alfa kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan garis singgung yang melalui suatu titik pada hiperbolanya
itu Y. Habis, maaf ya spidolnya tiba-tiba habis. Y1 min beta Y min beta per A kuadrat dikurangi X1 min alfa kali X min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Nah, oke, jadi inilah persamaan hiperbola dan persamaan garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik pada hiperbola. Oke. Inilah pembahasan hiperbola yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau salah tulis atau kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.